Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa pemirsa setia Jack TV di program Lensa Kolbu kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Hari Raya Idul Adha. Tepatnya kita akan membahas mengenai masalah Idul Kurban. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani dengan wanita-wanita yang insya Allah calon wanita-wanita salihah, yaitu teman-teman dari Universitas Jambi yang akan menemani kita diskusi, cerita, curhat, tanya jawab nantinya terkait tema kita pada malam hari ini. Nanti Kusnadi izin untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman. Jikalau seandainya mungkin ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa untuk Kusnadi jawab, maka insya Allah akan kita jadikan PR untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pemirsa yang sedang menonton tayangan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah rezekinya, dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada teman-teman yang sudah hadir di sini, monggo yang ingin bertanya, yang ingin cerita terkait tema kita pada malam hari ini. Izin bertanya Bang Ustadz, sebenarnya kapan sih awal mula Idul Adha itu ada? Kapan awal mula dari diadakannya kurban? Oke. Bisa diceritakan Ustadz? Awal mula disyariatkan ya ibadah kurban itu. Kapan sih Ustadz gitu? Maka kalau kita berbicara awal mula kapan terjadinya disyariatkan yang namanya ibadah kurban itu, maka kita akan melihat kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam, Kak, itu. Maka kita agak mundur ke belakang dikit ceritanya nih. Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Kak, sebelum dia punya anak, seorang Nabi Ismail alaihissalam tadi itu, maka Nabi Ibrahim ini tergolong dalam kategori Nabi yang kaya raya gitu. Nabi itu kan ada yang ya memang sederhana, ada juga yang dikisahkan Nabi yang susah gitu, nah seperti Nabi Ayub alaihissalam, dan ada juga memang Nabi yang tergolong termasuk Nabi yang kaya raya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan tergolong Nabi yang kaya nih. Pada waktu itu, sebelum dia memiliki seorang putra, seorang anak, dia itu pernah menyembelih hewan kurban, unta itu sebanyak 300 ekor, kemudian ditambah dengan kambing 1000 ekor. Nah itu. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini Kak dipuji oleh makhluk bumi, bahkan makhluk langit pun ikut memuji dia gitu. Nah,
Para malaikat memuji dia, Masya Allah Ibrahim ya, seorang nabi dan rasul, sudahlah seorang nabi dan rasul, baik, soleh, taat kepada Allah, dan juga ingin berbagi nih melalui ibadah kurban tadi itu. Sebanyak 300 ekor onta ditambah dengan 1000 ekor kambing pada waktu itu. Maka ketika dia dipuji oleh penduduk langit dan bumi, inilah sifat manusia, timbullah sifat manusiawinya. Apa itu? Sombong. Maka ketika itu keluarlah cetusan kata daripada mulut Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan cuma 300 ekor onta, jangankan cuma 1000 ekor kambing gitu. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku nih untuk berkurban, untuk mengkurbankan anakku sendiri saja, untuk menyembelih anakku, tapi memang perintah dari Allah, akan aku tunaikan itu. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia waktu itu belum punya anak gitu, makanya ngomongnya masih enak. Biasalah bahasa kampanye ya. Insyaallah ya 2024 itu kita akan mendengar itu lantunan-lantunan seperti itu. Dia belum punya anak pada waktu itu, jadi ngobrolnya itu masih enak gitu, nah ceplos-ceplos baik gitu. Jangankan cuma 300 ekor onta, jangankan cuma 1000 ekor kambing gitu, nah kecil itu mah mudah gitu. Kalau seandainya pun anakku yang aku kurbankan, tapi memang Allah yang memerintahkan untukku, akan aku tunaikan itu gitu. Maka singkat cerita, lahirlah buah hati ini yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam gitu. Pas lahir Nabi Ismail alaihissalam, tumbuhlah dengan besar. Ketika sedang lucu-lucunya, sedang gemoy-gemoynya ya, sedang asik-asiknya, sedang aktif-aktifnya pada waktu itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam ini mimpi. Ya Ibrahim, ufi binuzrika, hei Ibrahim, bayar nazarmu gitu. Terus apa nazarku? Ingat dulu engkau pernah ngomong, jangankan cuma 300 ekor onta, 1000 kambing, itu cuma kecil, mudah. Seandainya Allah perintahkan aku untuk menyembelih putra kesayanganku saja, kalau memang itu perintah dari Allah, akan aku tunaikan. Itu kata dia. Ingat dia pada waktu itu, maka dia bermimpi itu Kak, pada malam hari itu 3 malam berturut-turut dia bermimpi bahwasanya dia menyembelih putranya itu tadi, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini kan Kak, dikenal termasuk nabi yang bijaksana gitu. Dia nggak mau ngambil keputusan sepihak saja. Ia panggil anaknya yang yang masih kecil tadi itu, ia duduki. Itu diceritakan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102 itu. Diceritakan ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur ma tara. Coba kau pikirkan bagaimana pendapatmu. Itu. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayah, tunaikanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah sekarang nih kita berandai-andai lah, cobalah kakak lah, ada mungkin saya contohnya kan gitu. Kakak misalnya malam tadi nih, orang tua kakak, bapak kakak mimpi nih menyembelih kakak ya, 3 malam berturut-turut ini mau menyembelih kakak. Terus dia nanya, Kak atau Dek, manggil kakak kan, malam tadi bapak mimpi nih nyembelih kakak, kayak mana tanggapan kakak? Kalau ndak nendang pintu, gelut gitu kan. Tapi di situ mengkisahkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang ayah sekaligus seorang anak yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam tadi tuh? Wahai ayah, laksanakanlah perintah itu. Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau akan temukan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar gitu. Maka singkat cerita, diajaklah Nabi Ismail alaihissalam tadi itu ke sebuah bukit untuk dipotong, dikesot gitu nah, jadikan kurban tadi itu. Maka yang namanya iblis ini Kak, dia nggak pernah tinggal diam. Apabila seorang manusia ingin menjalankan perintah Allah, pasti dia ingin ikut campur, ingin menggoda kita gitu nah. Maka iblis nggak tinggal diam, ia goda nih Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang dia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Hei Ibrahim, kamu yang yakin ingin menyembelih putra semata wayangmu itu? Sudah lama engkau menanti-nantikannya, sudah lama engkau menunggunya. Begitu ia lahir, tumbuh jadi anak yang lucu, gemoy, aktif, sedang aktif-aktifnya loh ini, malah kamu ingin sembelih. Tuh, apa
Apakah engkau nggak sayang sama anakmu ini? Allah itu sentimen sama kamu, nggak mau lihat kamu punya anak. Itu godaan iblis pada waktu itu. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Ini adalah urusanku dengan urusan Tuhanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan urusanmu. Nggak merasa gagal nih dong ngegoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan iblis? Apakah iblis putus asa? Enggak. Terus iblis, oh iya, di rumah kan ada istrinya. Biasanya perempuan ini imannya lemah sih. Ini kan seorang nabi, wajar. Tapi ada istrinya. Lihat aja, aku goda istrimu. Maka pergilah iblis menghampiri istrinya di rumah. Dia katakan, nama istrinya itu Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, coba lihat, suamimu pergi kemana sekarang ini? Suamimu sedang bersama putramu. Suamimu sekarang ini ingin menyembelih putramu, gitu. Engkau yang mengandung, engkau yang melahirkan, engkau yang membesarkannya dengan sepenuh hati. Sudah lama kalian menunggu-nunggu, menanti-nantikan putra semata wayangmu itu. Tapi begitu ia sudah tumbuh besar, mau disembelih. Ibu, seperti apa engkau? Apa jawaban Siti Hajar alaihissalam ini, Kak? Jawabannya, jangankan cuma putraku, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suamiku untuk menyembelihku sekaligus, aku pun rela ridho. Karena itu memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pelajaran bagi kita semua. Kalau taat dalam keluarga itu, ya harus taat semua gitu. Nah, suami harus ngebimbing gitu. Ya kadang memang dalam berkeluarga itu, kadang suaminya Masya Allah, istrinya innalillah. Nah itu, na'udzubillah ya gitu. Makanya ciri-ciri wanita soleh kemarin harus mau dibimbing gitu. Nah, maka ketika dapat suami yang solehah, istri yang solehah, lahir juga seorang nabi yang soleh gitu. Maka nggak tinggal diam lagi nih seorang iblis laknatullah alaih ini. Sudah menggoda istrinya, merasa gagal, pergi lagi dia menggoda Ismail alaihissalam. Ini anak ABG nih, anak baru gede gitu. Nah, imannya pasti masih cetek ini. Maka digodalah Nabi Ismail alaihissalam itu. Kemudian dia katakan di situ, hai Ismail, engkau sungguh anak yang malang. Coba lihat anak-anak seusiamu sedang aktif-aktifnya, sedang asik-asiknya mainlah, engkau malah mau disembelih sama bapakmu sendiri. Orang tuamu sungguh nggak kasihan sama engkau. Apakah kau mau disembelih seperti ini? Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Mohon maaf, bukan mohon maaf sih, sorry ya iblis, ini urusan aku sama urusan Tuhanku gitu, bukan urusanmu. Maka minggirlah sambil mengambil batu kerikil, Kak, sambil melempar, minggir iblis laknatullah alaih, celakalah engkau. Makanya sekarang itu dilengketkan di rukun haji ada yang namanya melontar jumroh. Tuh, melontar jumroh itu asal usulnya itu. Diambil batu, 3 batu pada waktu itu. Dilempar sekali, enggak juga, 2 kali, enggak juga, 3 kali, baru pergi iblis laknatullah alaih itu. Makanya dilengketkanlah sekarang di rukun haji itu ada namanya melontar jumroh, melempar batu ke arah iblis itu. Makanya kita ketika, ya mudah-mudahan besok ada masanya, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke tanah suci Mekah Mukarramah, amin ya Allah. Nah itu pada waktu itu kita diibaratkan melempar iblis laknatullah alaih tadi itu. Nah itu asal mula melontar jumroh. Itu juga asal mula ada namanya ibadah kurban. Oke. Lanjut nih Ustadz, menyinggung mengenai tadi apa memiliki nazar. Apabila kita tuh udah punya nazar nih sama mamanya pengen kurban, tapi kan masih ada kendala banyak. Nah itu apakah nazar itu bisa jadi kewajiban bagi kita untuk melakukan kurban? Oke. Nazar ya. Nazar nih, misal saya, ya Allah, jikalau seandainya aku punya rizki lebih, ya Allah, aku pengen nazar dengan cara berkurban gitu. Ketika kita mungkin belum punya rizki, ya belum berlaku kewajiban itu, Kak. Tapi kalau seandainya kita sudah punya rizki, maka berlaku nazar kita tadi tuh. Dan ingat, kurban sama nazar itu beda. Ada orang yang seperti kakak tadi itu, misal saya ini besok nazar ingin berkurban, ada cuma satu sisi nih, kakak ini misalnya ingin berkurban bayi gitu. Nah ketika saya ingin nazar sama berkurban, maka saya tidak boleh makan daging ini tadi, semuanya diserahkan ke orang gitu. Tapi kalau saya sendiri nih yang kurban, kayak kakak tadi kan bersih nih, dapat rezeki langsung beli hewan kurban, nah dia berhak 1/3-nya. Yang menerima kurban itu kan ada 3. 1, orang yang berkurban saja dengan catatan nggak nazar tadi ya. Terus kedua, tetangga, jiran kita. Terus yang ketiga barulah fakir miskin, dibagi 1,3%. Misalnya 100%, 30 untuk orang yang berkurban, 30 untuk jiran tetangga kita, 30 lagi untuk fakir miskin. Nah
Gitu. Terima kasih Ustadz. Sami-sami. Baiklah pemirsa, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, diskusi kita, tanya jawab kita mengenai ibadah kurban ya. Mudah-mudahan kita yang belum mampu untuk berkurban, insya Allah di tahun yang akan datang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkurban. Masih lanjut lagi pertanyaan kita terkait materi kita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah masih bersama kami di program Lensa Kolbu JEK TV Jambi. Nah, ini masih menarik nih, kita lanjutkan lagi nih pertanyaan kita, tanya jawab kita terkait tema kita pada malam hari ini mengenai ibadah kurban. Oke, teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Izin ya Bang Ustadz, tadi bicara soal nazar. Nah, misalnya ini kan mendekati Idul Adha ya. Misalnya sebulan kemarin saya itu mengucapkan, sebenarnya bukan janji sih, cuman kayak ngomong sendiri, besok Idul Adha aku pengen kurban nih gitu. Apakah itu termasuk nazar Bang? Oke. Ketika kita berbicara mengenai kalimat tadi, apakah itu termasuk nazar? Tergantung lagi ucapan kita Kak, gitu. Ucapan sama niat kita. Yang pertama, ketika kita ngucapin spontan nih sekilas, bentar lagi kan Idul Adha nih, Idul Kurban, aku besok mau berkurban gitu. Itu kan baru niat gitu. Tapi kalau memang sudah ada di dalam ucapan kita tadi itu, ya Allah, besok kalau datang hari raya Idul Adha ini, ya Allah, misal aku punya rizki berlebih, aku pengen berkurban. Itu baru yang namanya nazar. Tapi kalau cuma sekedar ngomong biasa, tidak ada kata nazar di dalam kalimat tersebut, tidak termasuk nazar. Cuma niat biasa, niatkan biasa. Makanya kita itu sebagai seorang manusia itu seharusnya mana yang baik Ustadz, nazar atau niat biasa? Niat biasa aja Kak, gitu. Ya Allah, besok aku pengen nazar gitu nah. Insya Allah Allah bantu gitu nah, karena Allah tahu niat kita baik gitu. Tapi kalau kita ngomong ya Allah, besok aku kalau ada rizki, ya Allah, aku pengen nazar, aku pengen kurban, ya Allah, kayak bahasanya tuh kayak maksa gitu nah. Kok maksa gitu? Jadi ya harus niat baiklah dulu. Jangan, ya mana yang bagus antara niat dan nazar tadi itu, keduanya sama-sama bagus, tapi kalau bisa dihindari, hindarilah nazar tadi itu. Kita utamakan niat. Bilang aja gitu, ya Allah, besok kalau ada rezeki, ya Allah, aku pengen kurban gitu, tanpa mengadakan kalimat nazar seperti itu. Jadi kalau ngomong seperti itu tadi itu intinya enggak termasuk nazar, kecuali di dalam kalimat tersebut, ucapan tersebut ada kalimat nazar seperti itu. Terus nih Bang Ustadz, tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya orang yang berkurban itu mendapatkan bagian daging itu sepertiganya ya. Misalnya nih satu keluarga itu terdiri dari 7 orang. Nah itu berkurban semua, tapi dalam satu rumah. Apakah nanti dapatnya tetap satu orang sepertiga atau bagaimana? Kalau misalnya dapat sepertiga per orang itu kan nanti bakal mubazir gitu. Itu gimana Bang? Yang dimaksud di situ misal 1 ekor sapi untuk keluarga kita 7 orang gitu nah. Jadi yang dihitung itu satu keluarga Kak, bukan per orang. Nah seperti itu. Ya kalau sepertiganya ya habis lah. Sepertiga dibagi 7 aja nggak cukup lagi tadi itu kan. Jadi satu keluarga itu sepertiga, satu keluarga ya nanti dimasak bareng-bareng atau ya lauknya dibagi-bagi gitu nah. Enggak per orang. Intinya satu keluarga seperti itu. Terima kasih Bang. Oke, masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih panjang nih waktu kita ya. Izin bertanya nih Bang Ustadz, mengenai ketentuan syarat hewan yang bisa dipakai untuk kurban itu gimana sih Bang Ustadz? Oke, hewan yang bisa dipakai untuk berkurban. Kalau onta itu, kalau apa ya? Itu kalau nggak salah 5 tahun Kak, 5 tahun itu. Kalau sapi, kalau onta itu kan kayak, kalau onta itu kan orang Arab tuh kan Kak. Kalau kita kan enggak gitu, enggak ada di sini. Kita larikan ke kerbau atau sapi gitu, nah kan berarti 5 tahun tadi itu usianya gitu ya. Terus kalau cuma kambing itu 1 tahun sudah cukup lah
Itu 1 tahun itu kalau kambing kan sudah ya lumayan besar lah, seperti itu usia. Oh. Terus ada nih Bang Ustadz, kan ada yang membayar upah untuk orang yang potong hewan kurban. Itu dalam Islam sebenarnya ada nggak sih Bang Ustadz? Oke ya, sering ya terjadi ya ketika kita temui di lapangan ini. Bagi panitia besok nih yang jadi panitia kurban, ketua masjid, pengurus masjid, takmir masjid nih, apa hukumnya ketika kita mengasih upah ya kepada orang yang menyembelih hewan kurban tersebut? Hukumnya itu Kak, boleh kita kasih upah 2 orang, 1 orang untuk orang yang menyembelih, 1 orang lagi untuk orang yang mengkulitinya. Itu boleh kita kasih upah gitu, tapi dengan ketentuan upah tadi itu bukan termasuk hewan kurban, bukan daging kurban. Misalnya kamu yang menyembelih tadi ya, nih Ustadz saya kasih nih palanya gitu, ya ndak bisa saya kasih nih dagingnya, ya ndak bisa. Makanya dalam ijab qabul orang yang mau berkurban itu kan kadang ada orang yang menyerahkan duit itu 2,5 juta itu kan iuran barang-barang gitu. Nah dalam ijab qabul itu tadi itu dibilang di situ, ini Ustadz duit untuk berkurban sama biaya operasional kurban gitu. Misal ya orang misalnya 2,5 juta nih dititipkan ke panitia kurban nih di masjid, ya mungkin untuk membeli hewan kurban ini tadi itu memerlukan yang namanya minyak gitu. Terus malam-malamnya yang ngejago ya musim-musim apa lah sekarang ini ya, hati-hati ya, ini nanti nggak jadi potong hewan kurban nih, hilang tinggal talinya di situ ya, yang ngejaga itu. Nah boleh kita ya untuk tadi itu beli kopi mungkin gorengan, nah di situ dengan ketentuan boleh kita mengupah orang yang menyembelih hewan kurban sama orang yang mengkulitinya. Lalu bagaimana sama panitia? Nah timbulkan pertanyaan, bagaimana sama panitia kurban nih Ustadz, apakah dikasih upah juga? Enggak, kalau panitia kurban itu cuma dikasih hadiah. Apa bedanya Ustadz hadiah sama upah? Kalau upah harus dibayar, tapi kalau hadiah dapat alhamdulillah, enggak dapat innalillah wasyukurillah, seperti itu bedanya. Jadi intinya boleh nggak Ustadz kalau kita mau memberi upah orang yang mau memotong hewan kurban? Boleh, kasih dia upah dengan ketentuan bukan termasuk dalam golongan daging kurban tadi, seperti itu. Makasih Ustadz. Ayo, ada lagi? Izin bertanya nih Bang Ustadz, apakah kurban yang udah kita dapatkan tadi tuh misalnya itu tuh boleh diperjualbelikan Bang Ustadz? Kan banyak tuh buat dapat uang, kan mahal ya Bang. Iya betul. Daging sapi. Gimana tuh Bang Ustadz? Iya. Sering ya terjadi ya adalah mungkin ya, atau pengalaman ini ya. Ketika kita mendapatkan hewan kurban, daging kurban itu misalnya banyak banget ini loh gitu, apakah boleh diperjualbelikan? Ya enggak boleh Kak gitu. Itu kan makanya kurban itu diberikan salah satunya adalah kepada fakir miskin. Nah, itu orang yang berhak ya. Jadi kalau kita merasa kita ini orang yang mampu gitu, nah ya karena mungkin kita tergolong dalam kategori tetangga dia mungkin kan, nah ya ndak usah lah kita jual belikan daging kurban tadi, ya lumayan Ustadz ini nih sekilo 125, itu 2 kilo lah berapa ini, nah gitu daging kan gitu. Jadi nggak boleh hukumnya kalau kita jual belikan daging kurban tadi itu, nggak boleh. Jadi ya kita sedekahkan lah, kalau misalnya kita merasa mampu ya kita kasih lah kepada fakir miskin tadi, kepada orang yang membutuhkannya tuh. Terima kasih Bang Ustadz. Ayo, ada lagi? Buka handphonenya, tanyain dari pertanyaan yang kasih Ustaz. Ayo coba yang tanya, yang belum. Tadi kan gitu. Kita Dari apa ya? Yang tadi itu. Oh ini bolehkah kita berkorban dengan mengatasnamakan orang yang dunia? Mungkin ada nggak sih? Boleh nih nanya kamu. Kita aja ya. Ya, siapa yang mau tanya? Kamu nanya deh. Siapa? Iya. Neng APB ada apa deh? Ini Ustadz ada titipan ini gitu kan maksudnya. Ya, udah. Siap? Standby. Action. Izin bertanya Ustadz ya, apakah kurban tidak akan diterima kalau kita tuh belum akikah? Oke ya memang sering sih
terdengar daripada kalimat itu di kuping kita ya, dari di tengah-tengah masyarakat itu. Makanya inilah ilmu itu. Jadi kadang tuh orang salah mengambil pemahaman gitu. Nah, ketika kita disuruh atau ditawari atau diajak melaksanakan ibadah kurban, terus apa jawabannya? Ustadz, aku ini belum akikah gitu. Kayak mana lah aku ini nak kurban gitu kan, sering tuh dengar kalimat itu gitu. Nah, sebenarnya antara akikah dengan kurban itu tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya. Apakah hewan kurban kita itu diterima atau enggak ketika kita sudah akikah atau belum akikah gitu. Nah, akikah itu hukumnya sunnah, itu sunnah, dan sunnah itu pun berlaku untuk orang tua kita, bukan kepada kita. Misal ini Kak, saya belum diakikahkan ini. Nah terus maka sunnah yang sunnah mengakikahkan saya itu bukan diri saya, tetapi jatuh kepada orang tua saya gitu. Dan sunnah itu pun, hukum sunnah itu pun ada batasannya. Sampai kapan? Sampai saya balik gitu. Sampai saya balik. Kalau saya sudah balik, hukum sunnah tersebut sudah gugur. Ketika orang tua saya akikahkan saya, ya sudah, nggak ada sunnahnya lagi, biasa-biasa aja. Seperti itu sunnah hukum akikah. Kalau kurban itu adalah sunnah muakkad gitu. Sunnah muakkad artinya sunnah yang mendekati wajib. Kalau kita punya rizki yang berlebih ya harus sunnah muakkad gitu. Nah, harus kita kurban. Nah, apakah Ustadz ini gimana nih Ustadz? Kalau misalnya saya sudah berumur 40 tahun nih Ustadz, saya pengen berkurban tapi saya belum akikah, apakah saya harus akikah terlebih dahulu atau langsung kurban saja? Nah, itu kan pertanyaannya. Kita kalau punya rizki berlebih, kalau mau mengakikahkan diri kita boleh-boleh saja. Umur 40 tahun nih, ada rizki nih untuk akikah sama kurban, aku akikah dulu aja lah gitu. Akikah kita ya, tapi ya akikah baik, jangan minta diayun sama marhaban. Agak minta ayun pula sama marhaban kan gitu. Pakai cukur rambut pula, yang dicukur rambut itu bukan rambut lagi lah, uban gitu ya. Jadi akikahnya saja, jangan minta diayun sama marhaban gitu. Nah, oke, setelah akikah barulah kita kurban. Kalau saya nggak akikah Ustaz, gimana Ustaz? Ya tetap diterima kurbannya, nggak ada sangkut pautnya sama kita sudah atau belum akikah. Seperti itu deh. Terima kasih Ustaz. Nah, baik pemirsa, alhamdulillah masih sangat panas ya diskusi kita mengenai masalah Idul Kurban ini. Banyak ilmu yang kita dapatkan insyaallah pada malam hari ini. Untuk kelanjutannya tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah masih bersama kami di program Lensa Kolbu. Nah, kita lanjutin lagi nih tanya jawab kita terkait tema kita pada malam hari ini. Ayo dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya Bang Ustadz, apa hukumnya jika kita berkurban mengatasnamakan orang lain? Contohnya seperti mengatasnamakan orang tua kita yang sudah yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Oke, ya. Hukum ketika kita berkurban mengatasnamakan orang lain, misal orang tua kita atau mungkin bahkan orang tua kita yang sudah meninggal gitu. Nah, apakah kurban kita diterima atau gimana ya gitu. Kalau kita mau berkurban, orang tua kita masih hidup, bagus. Misal nih Kak, saya nih mau berkurban untuk orang tua saya katakan sama ibu saya, Bu, Pak, tahun ini Bapak sama Ibu nggak usah ngeluarin duit untuk kurban, saya aja yang berkurban, nanti atas nama kita sekeluarga. Seperti itu boleh sampai gitu. Nah, karena kalau satu kerbau itu kan untuk 7 orang, nah itu untuk 7 orang satu kerbau, tapi satu kambing tetap untuk 1 orang. Nah itu, jadi ketika Ustadz, gimana Ustadz kalau misalnya kita mau berkurban untuk orang tua kita, tapi orang tua kita sudah meninggal dunia, apakah diterima Ustadz ibadah kurban kita tadi itu gitu? Apakah diterima pahala kita, pahala yang kita kirimkan untuk orang tua kita tadi itu gitu? Diterima Kak gitu. Mana dalilnya? Ada 2 dalilnya. Satu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memotong hewan kurban, dia katakan di situ, Allahumma taqabbal min ummati Muhammad, ya Allah terima
kurban ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Padahal sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih berada di Mekah Al-Mukarramah, banyak para umat Nabi Muhammad yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Gitu. Jadi intinya sampai itu. Nah, dalil yang kedua lagi, ketika Nabi Muhammad SAW ingin berkurban, Nabi Muhammad SAW juga sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Dia katakan, Allahumma taqabbal min ali Muhammad. Ya Allah, terima kurban ini atas nama keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu juga Nabi Muhammad sudah berada di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah, istri tercintanya sudah meninggal dunia, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Jadi intinya ketika kita mau berkurban untuk orang tua kita atau orang yang kita sayang, asalkan kita sebutkan saja namanya. Ingat loh, sebutkan namanya. Allahumma taqabbal min, siapa, sebutkan namanya. Fulan bin siapa, fulana, seperti itu. Sebutkan namanya, maka insya Allah pahalanya akan sampai kepada orang yang kita kirimkan tadi itu, walaupun dia sudah meninggal dunia. Terima kasih Ustadz. Bang Ustadz, dari tadi kita itu bahas tentang kurban, tapi kita belum bahas nih keutamaan kurban itu apa, manfaatnya seperti apa, Bang? Oke. Keutamaan kurban ya. Keutamaan kurban yang pertama kita lihat itu daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama kali itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan rezeki berlebih nih. Nah, ya Allah, aku pengen berkurban. Itu yang pertama kali adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kali. Ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, maka akan kutambah nikmatmu. Tapi jika kamu kufur, enggak mau mensyukuri nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku lah yang sangat pedih, kata Allah. Itu maka yang pertama kali adalah hikmah di balik kurban itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya ya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kita lihat tadi itu peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu sama-sama bersabar dalam menghadapi ujian. Namanya kita hidup pasti diterpa berbagai macam ujian, dan ingat, seseorang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya yang merasa tidak kuat gitu. Ketika kita nih Kak sudah dikasih ujian sama Allah, berarti Allah yakin kita kuat, kita mampu. Terkadang kita aja yang merasa nggak mampu gitu. Padahal Allah memberikan ujian kepada kita itu, Allah sudah tahu kalau kita mampu. Nah, terkadang kita nggak tahu itu. Jadi ketika kita diterpa suatu ujian bertubi-tubi lah itu masalah datang, sudah yakinkan diri kita, Allah ngasih aku ujian ini, berarti Allah sudah yakin kalau aku mampu. Optimis, mampu gitu. Ingat kemarin hikmah di balik musibah. Pertama, hikmah di balik ujian, Allah akan angkat derajat kita. Terus Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Nah, terakhir Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita suatu pengetahuan, suatu ilmu bahwa semua di balik itu pasti ada hikmahnya. Seperti itu. Maka seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tadi sama Nabi Ismail alaihissalam tadi, ketika disuruh berkurban, beratlah ini. Bayanginlah, mau menyembelih putranya dewek gitu. Nah, kalau bapaknya saja enggak beriman atau enggak mau menurut sama perintah Allah tadi itu, enggak terlaksana itu. Ibunya juga diuji keimanannya, kesabarannya. Anaknya juga diuji keimanannya, kesabarannya. Maka ketika mau disembelih, maka digantilah tadi itu Nabi Ismail alaihissalam dengan kibas. Kibas itu apa Ustadz? Domba. Makanya sampai sekarang itu kita gantilah, misalnya kita gantilah hewan kurban itu domba, kerbau. Coba dulu kita bayangin, seandainya kalau nggak diganti sama Allah kibas itu, mungkin ya saya nggak ada di sini. Kurban. Jadi kurban itu anak pertama, anak laki-laki. Nah, gitu ya. Maka di situ hikmahnya. Oh, ini Allah sudah yakin ini. Pasti Ibrahim, Ismail, Siti Hajar kuat. Itu hikmah yang kedua ya. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Yang ketiga, sama-sama kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Gitu. Jadi ya ketika kita punya
mungkin besok harta yang banyak, ilmu yang banyak, semuanya itu adalah titipan dari Allah, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Anak besok ketika kita sudah berkeluarga mungkin tahu-tahu sakit, tahu-tahu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, memang itu titipan dari Allah. Begitupun suami ataupun istri. Itu 3 hikmah tadi itu. Yang pertama adalah kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, kita berusaha menjadi hamba yang bersabar. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, ada lagi? Oke, lanjut. Izin bertanya nih Bang Ustadz, kan pernah dengar tuh kalau kita kurban, hewan itu tuh bakal jadi kendaraan kita di akhirat. Itu sebenarnya bener atau enggak sih Bang Ustadz? Oke ya. Kalau mengenai masalah ketika kita berkurban, hewan tersebut akan menjadi kendaraan kita besok di akhirat. Nih itu benar apa enggak Ustadz? Kalau saya pribadi ini ya, karena saya belum ketemu nih Kak dalil yang mengatakan sahih, yang mengatakan benar-benar itu gitu. Nah, saya belum ketemu itu. Ya, saya sering sih mendengar ucapan orang-orang seperti itu. Besok kalau kita kurban, misalnya pakai kerbau, besok kita naik tuh jadi kendaraan kita di yaumil mahsyar. Tapi nggak ada kita baca hadis, saya temuin hadis yang memang mengatakan itu gitu. Riwayatnya sahih misalnya belum ada sama sekali gitu. Jadi masalah ini mungkin apa saya yang belum tahu atau memang apa ya sekarang ini belum ada dalil yang spesifik mengatakan hal tersebut. Seperti itu. Yang jelas tadi itulah hikmahnya tadi itu banyak sekali ya. Di antara 3 tadi itu hikmah berkurban tadi itu ya, besok mau naik onta atau naik apa besok tergantung amalan kita juga lah Kak. Itu. Makanya kurban itu juga harus dengan niat yang baik. Itu. Dulu kan ada itu apa ya? Ketika kita mau berkurban itu Kak, bukan cuma sekedar punya duit untuk beli sapi, untuk beli kambing, bukan cuma itu. Ada yang lebih penting lagi yaitu niat. Kalau niat kita salah ya nggak diterima ibadah kurbannya. Itu apa ya besok ketika kita banyak dosa kurban baiklah. Besok ustadz berjalan aku naik unta besok ya gitu. Itu tergantung kita lagi lah. Itu nggak, yang pastinya belum ada dalil yang spesifik mengatakan hal tersebut. Baik pemirsa, alhamdulillah kita akan masih lanjut lagi mengenai diskusi kita, tanya jawab kita terkait Idul Adha mengenai ibadah kurban. Untuk selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Baik pemirsa, alhamdulillah masih tetap bersama kami di program Lensa Kolbu kali ini. Nah, kita lanjutin lagi nih tanya jawab kita terkait tema kita pada malam hari ini. Monggo dipersilahkan kepada teman-teman. Izin bertanya nih Bang Ustadz, mana sih yang lebih afdol? Apakah kita berkurban 1 ekor sapi untuk 1 orang atau 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 ekor sapi untuk 7 orang? Oke ya. Yang lebih afdol berkurban 1 ekor kambing untuk 1 orang apa 1 ekor sapi untuk 7 orang? Ya. Jawabannya adalah mana yang lebih banyak dagingnya. Itu jawabannya Kak. Ya itu. Ya tergantung ya, nggak bisa juga kita katakan sapi itu. Misalnya ada kambing nih, 1 ekor kambing beratnya mencapai 200 kilo gitu. Terus 1 ekor sapi tadi tuh sapinya kurus, nggak makan-makan. Nah itu besok ada tuh modelnya seperti itu ya. Pas kurban besok, nah itu berarti kita lihat ini banyak dagingnya kambing ini, berarti kambing yang lebih utama. Tapi kalau misalnya 1 ekor sapi itu gemuk, sapi yang memang seperti sapi-sapi apa ya namanya, kayak sapi-sapi kurbannya presiden gitu ya, yang mencapai bertonton gitu. Nah jadi ya dibandingkan sama kambing kampung gitu, nah kambing biasa ya afdol sapi tadi tuh. Kita lihatlah, kita ketika kita mau beli itu kita lihatlah, kita pandai-pandai kita lah
Nah, ini yang mana yang lebih banyak dagingnya, itulah yang lebih afdol, seperti itu. Izin bertanya Bang Ustadz, kalau boleh tahu kapan sebaiknya pembagian daging kurban itu dilaksanakan? Oke, kapan sebaiknya pembagian daging kurban itu dilaksanakan? Ya, kapan sebaiknya ibadah kurban itu juga dilaksanakan gitu. Nah, maka ketika waktu terbaik itu ketika kita selesai sholat Idul Adha, maka langsunglah kita kesot itu hewan kurbannya. Setelah itu langsung kita bagikan ke tetangga, ke orang-orang yang berhak menerima. Itu waktu yang lebih afdol. Setelah selesai sholat tuh langsung potong, kemudian bagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya Kak, kalau sholat Idul Adha kita itu disunnahkan untuk mempercepat gitu. Kenapa? Karena setelah sholat nanti kita dianjurkan cepat-cepat motong hewan kurban tadi itu. Itu kalau Idul Adha dianjurkan untuk mempercepat karena ada tugas kita nanti tuh potong hewan kurban. Kalau sholat Idul Fitri disunnahkan agak diperlambat gitu. Kenapa? Orang bisa bayar fitrah. Nah, kadang kan kita tidak tahu, kemarin tidak sempat atau masih kerja atau belum dapat rezeki gitu. Nah pagi-pagi sebelum khatib naik ke atas mimbar Idul Fitri itu kan masih bisa itu, malah disunnahkan, diwajibkan di situ untuk membayar zakat fitrah, seperti itu. Jadi pembagian daging kurban yang utama itu adalah setelah selesai sholat Idul Adha langsung dipotong, langsung dibagikan itu. Ustadz, misalnya nih Ustadz, hari pertama Idul Adha itu saya belum punya rezeki Ustadz. Nah, besoknya itu pada tanggal 11 saya punya rezeki Ustadz, apakah masih boleh berkurban di situ? Boleh, masih boleh, monggo. Terus hari ketiganya apakah masih boleh Ustadz? Boleh. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai tanggal 13 masih boleh untuk berkurban. Kalau lewat dari tanggal 13 itu, kapan habisnya waktu untuk berkurban ini? Setelah selesai sholat asar menjelang sholat maghrib. Itu setengah 6 lah, kita mudahkan seperti itu, habis waktu untuk berkurban. Jadi kalau misalnya malam-malam itu ada orang yang mau motong kambing juga atau motong hewan kurban, ya bukan kurban lagi namanya, seperti itu, ya sudah sedekah biasa itu. Jadi Ustadz, apakah sama nih Ustadz antara sedekah biasa tadi itu pahalanya sama kita ibadah kurban? Kan sama-sama kambing Ustadz, kan sama-sama dibagikan ke orang-orang Ustadz. Ya enggak gitu. Makanya ibadah kurban itu nilainya beda sama sedekah, lebih tinggi lagi nilai sedekah dibandingkan lebih tinggi lagi nilai kurban dibandingkan nilai sedekah, seperti itu. Walaupun ya sama-sama beratnya 200 kilo mungkin kambingnya, tetap lebih tinggi nilainya ibadah kurban, seperti itu. Waktu yang paling utama hari tadi itu yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah nanti ya, ketika setelah selesai sholat Idul Adha langsung potong, langsung bagikan di hari pertama. Itulah waktu yang paling afdol, seperti itu. Terima kasih Bang Ustadz. Izin bertanya lagi nih Ustadz, apakah sebenarnya ibadah kurban ini juga disyariatkan pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Ustadz? Terima kasih. Apakah kurban ini disyariatkan juga kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama tadi sudah kita bahas ya mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Tapi kapan pertama kalinya nih Ustadz gitu? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkurban. Terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam, pada putranya yaitu Kabil dan Habil. Nabi Adam itu Kak punya putra kembar itu. Jadi kalau Nabi Adam dulu kan lahirnya putranya kembar gitu, lebih cepat berkembang biaknya. Maka putranya Kabil dan Habil tadi itu mendapatkan perintah oleh Allah untuk berkurban. Kabil ini tugasnya adalah sebagai seorang petani, pekerjaannya petani gitu. Jadi ia kumpulkan hasil panennya, kemudian ia susun setinggi mungkin. Tahu-tahu di susunan yang tinggi tadi itu, yang di bawahnya tadi itu adalah hasil panen yang buruk gitu. Apel nggak bagus, kurmanya kurma yang nggak bagus, tapi di atasnya ditutup sama hasil panen yang bagus, seperti itu. Sedangkan Habil itu adalah gawenya menggembala gitu. Jadi ia cari di antara sekian banyak domba yang ia gembala tadi itu, domba yang baik, domba yang paling bagus itu yang ia kurbankan pada waktu itu.
Itu kan diceritakan di dalam Al-Qur'an. Wa idz qarna qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ketika putra Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk berkurban, salah satu di antara keduanya ada yang diterima dan salah satu keduanya ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurbannya Kabil tadi itulah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena tidak bagus. Jadi pelajaran bagi kita semua juga, kalau pengen berkurban itu ya harus yang bagus gitu. Kalau tidak bagus ya tidak diterima. Mana dalilnya Ustadz? Dilanjutin tuh sama Habil putranya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ibadah kurbanmu bisa ditolak? Kata Kabil tadi tuh. Saya luruskan. Kenapa ibadah kurbanmu bisa diterima oleh Allah, sedangkan aku ditolak sama Allah? Kata Kabil kan. Apa jawaban Habil? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sungguhnya ibadah kurban orang-orang yang bertakwalah yang akan diterima. Itu tadi juga pelajaran bagi kita. Kalau mau berkurban, luruskan niat dulu, perbaiki diri dulu gitu. Nah, Ustadz, aku nih mau berkurban, pengen dipuji sama orang, pengen dibilang orang soleh, orang taat. Ya ndak usah kurban dulu, nggak bakalan diterima sama Allah. Karena Allah nggak nerima sisi besar apa nggak kurban kita tadi tuh, tapi hati kita ikhlas atau ndak, memang mengharapkan ridho dari Allah atau sekedar mengharapkan pujian dari manusia. Nah, seperti itu. Lagi apa tadi, boleh diulang tadi apa Kak? Apakah sebenarnya ibadah kurban itu disyariatkan juga pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? Ya itu tadi ya, intinya kalau perintah awal mula turunnya kurban itu sudah terjadi di masa Nabi Adam alaihissalam, tapi baru disyariatkan terjadi pada masa Nabi Ibrahim sama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu disyariatkan kepada umat. Dulu cuma kerabat-kerabatnya saja seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jadi sekarang ini Kak, saya paham betul nih bagi abang-abang juga yang ada di sini, abang-abangnya di rumah, laki-laki lah ya contohnya ya, semua laki-laki gitu. Nah, saya paham betul pelajaran kurban ini juga menjadikan pelajaran terpenting bagi kita laki-laki. Coba kita lihat tadi tuh dalil. Satu, dalil kurban mengkisahkan antara Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim orang yang mau berkurban cowok, Nabi Ismail yang mau dikurbankan pun cowok, nggak ada cewek ya. Terus yang kedua, dalil yang kedua kita lihat tadi itu, kurban yang paling baik itu adalah sapi jantan atau kambing jantan, tidak ada betina, nggak ada cewek, cowok semua. Terus yang terakhir lagi ini, orang yang disuruh untuk berkurban ada Kabil dan Habil, cowok semua, nggak ada perempuan. Jadi kalau sekarang ini banyak cowok-cowok yang berkurban, tak terkecuali berkurban perasaan, ya memang sudah dari sononya, dari dulu-dulu kita memang sudah diperintahkan untuk berkurban. Nah seperti itu, nggak ada dalil yang mengatakan cewek harus berkurban tadi, nggak ada. Cowok memang yang disuruh untuk berkurban ya, seperti itu, tak terkecuali kurban perasaan lah seperti itu. Ya yang sabar lah bagi cowok, terus ya bantu doa gitu, nah terus berjuang. Insya Allah kalau dia memang yang terbaik, insya Allah Allah akan dekatkan. Tuh. Oke, ada lagi? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pemirsa, Masya Allah tabarakallah, sangat seru sekali bisa berbincang-bincang, ngobrol, tanya jawab dengan teman-teman yang Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kesimpulannya, ketika kita kepengen berkurban, maka yang lebih utamanya bukan cuma sekedar uang, bukan cuma sekedar mampu membeli hewan kurban, tapi luruskanlah hati kita terlebih dahulu, luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika mau berkurban lillahi taala, mengharapkan ridho, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan yang lain-lain. Terima kasih telah membersamai kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Kami segenap sorry Kak. Kami keluarga Lensa Kolbu. Oke. Kami dari Lensa Kolbu. Kami dari Lensa Kolbu beserta segenap apa Kak? Segenap apa? Yang bertugas. Kami dari Lensa Kolbu beserta kerabat yang Jack TV Jan. Oke. Dulu ya. 3, 2, 1, action.
Kami dari Lensa Kolbu beserta kerabat Jack TV lainnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.